untuk selanjutnya langkah untuk penggunaan webinar. Jadi ini skema jaringannya seperti ini. Ada server, jadi webinar ini ada produknya Citrix, jadi ada server Citrix-nya. Kita melalui digabungkan dengan internet, kita bisa lokasinya ada di mana saja, bisa di luar negeri dan lain sebagainya. Dan untungnya menggunakan webinar ini karena dia sistemnya di servernya Citrix. Ketika kita ada masalah, misalkan listrik mati atau internet down, itu selama 5 menit ketika kita jadi administratornya, jadi selama 5 menit peserta masih bisa, istilahnya masih bisa berkomunikasi. Tapi ketika setelah 5 menit administrator tidak login lagi atau koneksinya tidak muncul lagi, dia akan otomatis out, semuanya di off. Jadi berakhir untuk webinarnya seperti itu. Jadi kita masih bisa ada rentang waktu selama 5 menit untuk memperbaiki apa masalahnya. Ini tampilannya seperti yang tadi. Jadi ini tampilan di peserta, jadi ada dua user, satu peserta, satu untuk administrator. Nanti kita jelaskan di sesi yang selanjutnya. Ini untuk tampilan untuk usernya. Di sini ada materi yang tadi di sharing di administratornya, ada kameranya dan lain sebagainya. Itu ada fitur untuk webcamnya, ada mau di sebelah mana, di live atau apa. Jadi untuk pertama kali adalah para peserta mendapatkan link seperti ini di email. Jadi kita kirim lewat email, dia dapat link, jadi peserta tinggal klik linknya, nanti ada prosesnya. Dia selanjutnya diminta untuk memasukkan nama depan, nama belakang, sama email. Habis itu proses untuk register masuk ke aplikasinya. Untuk pertama kali ketika laptop atau PC-nya belum terinstall aplikasi ini, maka diminta untuk download. Otomatis ketika klik link terus mengisi di formnya yang tadi, dia otomatis langsung beralih ke Windows seperti ini. Ada untuk save filenya, terus proses kita disimpan di mana tadi file yang kita download tadi. Habis itu proses instalasi seperti biasa kayak kita install software seperti itu. Selesai instalasi, dia akan muncul tampilan untuk launchernya seperti ini. Jadi kita diminta untuk buka pakai Citrix Online Launchernya, baru tampilan sama yang seperti awal tadi langsung. Ketika sudah terinstall di aplikasi sudah terinstall di PC atau laptop, otomatis dia akan minta seperti ini. Jadi ketika klik link, ngisi formnya, dia nggak perlu lagi download lagi atau install lagi, langsung dia otomatis buka aplikasi seperti ini. Seperti itu. Ini untuk ada dua hal untuk berkomunikasi lewat webinar. Yang pertama adalah untuk berinteraksi langsung atau berbicara secara langsung. Jadi peserta akan dihadapkan pada aplikasi tombol hand. Jadi ketika peserta mau bertanya secara langsung, bagaimana admin bisa mengetahui dengan peserta mengklik tombol hand. Jadi kayak angkat tangan di seminar-seminar biasa seperti itu. Setelah itu biasanya dari administratornya akan dihidupkan untuk mikrofonnya. Jadi ketika mikrofon berwarna hijau atau sudah tidak ada tulisan mute seperti itu, peserta bisa langsung berkomunikasi dengan narasumber yang ada di lokasi seperti itu. Yang kedua, proses melalui chatting. Misalkan kita ada kendala masalah teknis dengan audio atau apapun itu, atau mungkin internet kita bermasalah. Jadi kita bisa menanyakan atau memberi masukan ke peserta yang di lain lokasi dengan proses chatting. Jadi chatting ini akan ketika dikirimkan, dia akan masuk ke halaman di administratornya. Jadi di admin nanti ada list pertanyaan dari siapa, apa pertanyaannya, seperti itu. Jadi tinggal nanti disampaikan ke presenter atau narasumbernya, biar presenter yang menjawab pertanyaan yang melalui chatting seperti ini. Terus ini untuk meyakinkan bahwa audionya apakah berjalan dengan baik, nanti bisa dicek di sound checknya ini. Ada indikatornya. Kalau kita pakai istilahnya USB soundcard, biasanya ada tambahan lagi untuk di Windows default device-nya ada tambahan untuk itemnya yang mengacu ke USB soundcard-nya seperti itu. Bisa untuk tesnya
Untuk tesnya biasanya kalau indikatornya sudah hijau, sudah naik turun atau ada indikasi seperti itu, biasanya dia udah masuk ke webinarnya. Jadi untuk speakernya bisa juga dites untuk play sound-nya, apakah di ruangan ini speakernya berfungsi dengan baik atau tidak. Ini untuk proses keluarnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan untuk peserta untuk webinar sebagai peserta seperti ini. Silakan. Ini nanti kita coba itu? Iya, kita praktekkan. Bawa laptop. Ya boleh. Mungkin saya coba dulu untuk sebagai peserta. Nah, jadi para peserta nanti akan mendapatkan email seperti ini dengan link yang ada. Jadi tinggal klik linknya. Biasanya ada registernya. Kita join, kita isi seperti biasa. Nah, tampilannya yang seperti ini tadi. Jadi kita klik OK saja. Mungkin bisa di-sharing untuk materinya, Mas. Coba sharing materinya. Jadi bisa biar tampilannya di peserta kelihatan. Ya. Jadi karena di sana di komputer sana sudah di-sharing untuk sharing screen istilahnya. Jadi kita bisa tampilan materi seperti itu. Di peserta tampilannya akan seperti ini. Ada kamera yang online ada berapa. Biasanya maksimal untuk online yang di screen-nya ada maksimal ada 6. Ada 6 kamera. Ya? Jadi iya, bisa ya. Ini bisa diatur mau diletakkan di mana untuk layout kameranya, di layout itu ada zoom-nya, terserah. 6 itu yang nampak aja atau? Iya, yang nampak di screen kameranya. Nah, kalau kita mau mengacukan tangan, biasanya nih ada tombol raise hand seperti ini. Jadi nanti di attendance-nya, di attendance, Mas. Attendance. Di list peserta itu ada tombol tangan. Nah, jadi ada di API-nya ada indikator tangan seperti itu. Jadi kita tahu bahwa peserta mau bertanya secara langsung. Jadi untuk default-nya semua mic off. Jadi peserta tidak bisa langsung ngobrol kayak kalau bedanya dengan Skype kan kita tidak bisa mengontrol suaranya yang masuk mana, jadi akan crowded sekali sebenarnya. Kalau di webinar ini kita bisa mengontrol siapa yang boleh berbicara, siapa yang tidak. Kita bisa berbagi kamera, bisa narasumber bisa di luar juga seperti itu. Yang mengontrol dari operator. Dari operatornya, ya. Ini karena saya untuk suaranya saya mute, jadi tidak feedback. Kalau dalam suatu ruangan ini online dan ada akun yang lain online dan suaranya tidak di mute, pasti akan terjadi feedback suaranya. Ini ada pertanyaan untuk peserta yang bisa peserta sebelum kita lanjut ke administratornya nanti. Kalau enggak sama ini dia nanti yang cukup dia bertanya pakai chatting tadi itu. Ya. Kalau sudah di kamera kan bisa lambaikan tangan gini, Pak. Kalau mau bertanya kan udah kelihatan. Kalau di kamera menyerah atau kalau enggak terus di depan kamera begitu ya. Bawa kertas kayak demo itu loh saya. Dan itu pernah terjadi juga seperti itu. Saya pernah saya nanya-nanya begitu juga nggak diperhatikan oleh pihak sana yang di Jakarta. Tapi terus akhirnya kami mengirim pakai SMS itu, pakai chatting itu. Nah, kembali lagi di operator itu harus orang yang benar-benar standby memperhatikan itu. Harusnya ada namanya floor manager lah. Floor manager itu dia yang mengatur, ngasih tahu narasumber ada yang mau nanya itu Bapak, atau dia baca di pesan ini bahwa ada yang nanya, nanti itu disampaikan begitu. Jadi lagi yang ditanyakan, nanti kita praktekkan kalau masih ada waktu. Kami berharap panjenengan pulang dari sini juga sudah tahu lah kira-kira mengoperasionalkan itu seperti apa. Kita coba berlima nanti. Oke. Biasanya min 1, Pak. Kita testing karena kan peserta ada beragam, ada yang sudah familiar menggunakan webinar, ada yang belum tahu sama sekali. Jadi
agar acara pas hari hanya itu lancar, biasanya H-1 itu kita tes. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ke sebagai organizer, jadi sebagai admin atau organizer. Ini untuk halaman Citrix-nya, jadi dimana kita bisa membuat akun webinarnya. Di alamatnya di gotowebinar.com. Untuk trialnya bisa untuk dicoba di try it free itu, atau kita mau membeli juga bisa di langsung. Untuk 1 tahun biasa kalau belum ganti itu sekitar 15 juta. 15 juta 10 tahun setahun. untuk akunnya. Itu untuk 100 peserta, jadi untuk batasan pesertanya. Tapi kalau nggak mau ya bikin akun aja tiap bulan, kalau ada acara bikin email lagi, ganti lagi. Emailnya ganti. Emailnya juga ganti. Ini seperti biasa kayak buat email seperti itu. Untuk proses loginnya seperti ini. Nah, ketika kita login, kita ada dihadapkan untuk list acara yang sudah kita buat atau yang sudah berlalu. Iya, aku udah pas. Dan bagaimana cara untuk membuat jadwalnya? Jadi di sini ada tombol schedule a webinar, atau di sebelah kiri itu bisa kita klik. Terus kita dihadapkan pada form untuk judulnya apa. Kita juga bisa menambahkan deskripsinya, misalkan acara ini apa tentang isi acaranya tentang apa. Terus ada mulai jamnya atau harinya, tanggalnya jam apa, tanggalnya kapan, terus jamnya mau dimulai dari jam berapa sampai berapa. Terus jangan lupa kalau trial biasanya untuk webinar time zone-nya ini masih default dari sananya, jadi biasanya GTM plus 1 atau apa. Jadi kita ganti untuk GMT plus 7 yang Hanoi Jakarta, biar untuk waktunya sama untuk jadwalnya. Jadi seperti itu, ketika kita klik schedule dia akan kembali ke halaman seperti ini. Terus dari sini ada tombol share, jadi yang kita sharing ke peserta, yang kita kirim emailnya, kita bisa copy webinar informasinya seperti ini, atau bisa langsung post ke Twitter atau Facebook dan lain sebagainya. Baru kita kirim webinar information yang beserta linknya ini ke peserta yang di email tersebut. Jadi yang peserta dapatkan adalah linknya dengan informasi acaranya apa, seperti itu. Ada praktis, kita bisa mulai untuk misalkan untuk berlatih atau dengan yang lain, atau kita langsung start juga bisa. Jadi ketika kita pencet start, prosesnya akan seperti yang tadi itu, ke halaman ini. Yang beda adalah ketika di panel aplikasinya ini ada tombol start broadcast. Jadi sebelum kita pencet start broadcast ini, peserta yang tadi login atau tadi mengklik link, dia masih seperti belum bisa masuk. Jadi masih apa istilahnya ya? Masih menunggu lah, waiting seperti itu. Jadi setelah kita online kan, terus habis itu biasanya kita start broadcast. Jadi ada beberapa aplikasi yang beda dengan kalau yang tadi di peserta hanya ada untuk audio, chatting, hanya minimalis. Tapi kalau di admin ada banyak. Kita bisa screen sharingnya, bisa untuk rekam juga, record, bisa untuk share webcamnya, bisa untuk melihat. Ini untuk screen sharingnya, kita bisa untuk berbagi materinya yang ditampilkan peserta. Ini untuk webcam yang kita munculkan tadi. Terus ini untuk soundchecknya, jadi indikatornya sama yang kayak di peserta, sama seperti ini. Itu dashboardnya kita bisa melihat peserta yang hadir ada berapa, terus yang atentif ada berapa, terus ada berapa banyak yang mengangkat tangan, begitu. Waktu jamnya juga sama. Nah, di sini adalah panel untuk list pesertanya. Jadi ada ikon-ikonnya yang tadi saya berikan di sini. Ketika ada tombol tangan berarti peserta ada yang mau bertanya secara langsung. Tanda tanya ini berarti ada peserta yang chatting, kita bisa klik, nanti bisa lihat apa yang ditanyakan atau apa yang mau disampaikan, seperti itu. Di
Kalau di tombol peserta ini kita klik kanan, itu ada beberapa fungsi. Biasanya yang kami gunakan adalah ada 3 atau mic presenter, panelist, organizer. Bedanya apa? Kalau mic presenter ini jadi kita membuat narasumber di lokasi, misalkan lokasi A itu bisa men-share screen-nya. Jadi narasumber yang di lokasi misalkan di Jakarta, dia bisa menampilkan materinya, sedangkan kita bisa melihat materi yang ditampilkan. Jadi tidak merepotkan ketika materi ada di Jogja, narasumbernya di Jakarta akan sangat merepotkan karena biasanya delay kalau untuk internet. Kalau narasumber yang di Jakarta dia bisa langsung next atau menjalankan materinya secara langsung, walaupun di sini delay, cuma karena mungkin karena pengaruh suara juga, jadi tidak terlalu kelihatan kalau beda lokasi seperti itu. Jadi untuk presenter seperti itu. Untuk di presenter, kalau kita sudah menjadikan peserta ini sebagai presenter, kita juga bisa berbagi untuk kameranya. Jadi tinggal kita sharing kameranya, jadi semuanya diatur di adminnya ini. Kalau kita cuma ingin menjadikan peserta sebagai panelis, bukan yang berbagi materi, kita cukup membuat mic panelis, atau kita bisa bikin juga organizer atau administratornya menjadi beberapa orang seperti itu. Jadi bisa mengontrol semuanya. Untuk mic panelis ini keuntungannya, jadi misalkan peserta di lokasi di Surabaya mau ikut bergabung, mereka berbanyak orang, misal berkelompok, ada sekitar 30 gitu, dan ingin menampilkan kameranya, kita harus membuat mereka menjadi panelis dulu, baru kita bisa sharing untuk menampilkan kamera mereka gitu. Untuk attendees, untuk ini biasanya pertanyaan ada di sini semua, di list semuanya. Ini pertanyaannya apa, penanyanya siapa, terekam di sini. Ini untuk kita bisa membalas pertanyaan lewat sini juga bisa langsung, atau pemberitahuan lewat sini, chat ke audiens atau ke salah satu peserta. Seperti itu untuk adminnya. Mungkin bisa langsung kita contohkan di sini. Jadi nanti minta tolong dirubah ke ini, ke organizer. Jadi di situ nanti di prosesnya bisa di make. Nah, ini diklik kanan, misalnya di langsung make organizer. Jadi tampilannya akan sama, tampilan panel-panelnya. Di sini kita bisa untuk bisa langsung menampilkan webcamnya juga bisa. Ini karena webcam yang harus kita atur biasanya. Nah, untuk pengaturan webcamnya ada di sini. Kita bisa pilih kameranya. Karena ini yang Logitech, kita pilih yang ini, driver Logitech. Oh, ini sip. Nah, seperti ini. Ini bisa disini. Seperti ini. Bapak sudah katakan, Pak. Merah. Ada penampakan, Bro. Nah, panelnya seperti ini. Ada yang tadi saya bilang dashboardnya, attendees-nya, ini karena kosong. Udah pulih, kita bisa browsing seperti itu. Ini untuk screen sharing-nya bisa kita rubah. Misalkan saya mau menampilkan materi, ini dia akan tampil di sebelah. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa rubah-rubah siapa yang mau jadi presenter, siapa yang mau menampilkan materi. Untuk sementara ini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Itu namanya yang PKMK Skip N9 dari mana? Dari kantor pertama di kali daftar Skip ya. Oh iya, pas pertama kali ngisi nama, depan nama belakang tadi itu Mas. Iya. Di sebelah sini ada.
di sini mas. Ini pertama kali daftar. Pertama kali daftar itu untuk pengenalannya. Sudah tambahan mas Ari? Atau Jangan kini belum syutingnya? malah ada klarir Sarung Isa. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Saya Intara. Biasanya masalah apa aja sih yang timbul ketika kita sudah memulai menjalankan webinar ini? Webinar ini kan software yang dibuat oleh Citrix yang dikasih nama GoToWebinar. Nah, karena selama ini kita juga cari-cari software mana yang paling bagus untuk mendukung sistem webinar yang kita inginkan seperti ini. Tapi yang selama ini kita temui Citrix-nya yang paling bagus. Kita bisa mengontrol semua audiens, semua peserta. Kita bisa minta mereka diam dengan memute mereka gitu kan ya. Kita bisa kontrol semua itunya mereka, device mereka. Nah, biasanya hanya ada dua masalah aja ya Pak ya. Yang pertama karena internet ya masalah alam gitu istilahnya ya. Kita nggak bisa hati-hati lagi. Takdir. Kalau di NTT dulu pernah listriknya down ini sudah masalah alam dan ya karena masalah alam ini ya saya bedakan saja ini masalah yang tidak bisa kita atasi. Mungkin selama ini sih kita menyiapkan dua tipe koneksi gitu. Ketika koneksi mati, ya, apa salahnya pakai modem juga bisa kok begitu. Nah nyatanya Citrix ini hanya membutuhkan sejatinya gitu ya. Citrix ini hanya membutuhkan 1 Mbps, 1 MB koneksi internet. Sedangkan HP sudah 3G itu maksimal 7,2 Mbps gitu. Itu sudah sangat mencukupi gitu. Tapi ya untuk demi kelancaran komunikasi tadi kita kan makanya membutuhkan internet yang stabil dengan speedy atau apa, karena yang berbasis kabel juga itu lebih stabil. Karena kalau HP kan sinyalnya nanti hilang atau gimana gitu, nanti ya itu hanya sebagai backup koneksi saja. Gitu. Apalagi kan sekarang HP sudah ada mode koneksi 4G, itu sangat mencukupi gitu, karena 4G kan maksimal 150 Mbps, sedangkan Citrix ini tadi sistem requirement-nya hanya meminta koneksi 1 Mbps saja. Gitu. Kalau koneksi yang ada ini mati, speed-nya mati, ya kita biasanya tethering. Ngomong tethering lupa. Ya, karena berawal dari sini semua internet of thing itu ya, siapapun, dimanapun, kapanpun harusnya bisa gitu. Itu masalah internet ya, masalah alam gitu. Jadi ya paling kita cuma bisa mengakalinya kayak gitu aja. Kalau koneksi mati ya kita pakai modem. Kalau nggak ada modem ya tethering HP saja selesai. Itu untuk masalah koneksi internet yang sering muncul ya, satu-satunya itu ya kita cari backup koneksi saja. Nah, lalu masalah pelaksanaan, kadang peserta ini bingung bahwa proses emailnya ini ada 2 kali gitu. Email yang pertama itu email invitation, email undangan, itu untuk mendaftar. Lalu email yang kedua itu email konfirmasi. Nah, jadi setelah peserta mendapat invitation, daftar, dia akan dapat konfirmasi. Nah, jadi ada 2 kali email sebenarnya seperti itu. Peserta tuh kadang bingung di situ. Kok Mas ini saya yang diklik yang mana gitu? Kok ngeklik ini kok daftar lagi, ngeklik ini daftar lagi gitu. Nah, itu kadang pesertanya bingung di situ. Nah, makanya ada 2 kali email yang dikirimkan ke peserta. Yang pertama email invitation itu yang ngirim tuh kita sebagai penyelenggara. Setelah peserta mendaftar, dia akan mendapatkan email konfirmasi dari
Citrix-nya. Nah, email konfirmasi inilah yang digunakan untuk bergabung ketika acara webinar akan berlangsung dengan mengklik linknya yang ini. Jadi ini link untuk join dan ini link untuk mendaftar. Jadi ada 2 kali email yang kita kirimkan ke link ini untuk mendaftar peserta. Setelah peserta mendaftar, ada dapat email lagi yang isinya link untuk join. Nah, kadang kebingungan peserta di situ. Kalau selama ini yang saya yang saya temui, karena laptop peserta ini tidak pernah digunakan untuk menggunakan untuk webinar gitu ya. Proses dari klik link join ini, karena laptopnya ini belum terinstall aplikasi webinar, dia harus install dulu. Nah, bingungnya di situ kadang juga. Jadi ketika klik, dia akan otomatis download aplikasi. Nah, setelah download selesai, double klik si aplikasi itu, dia akan install sendiri. Itu ketika laptop belum pernah digunakan untuk webinar menggunakan Citrix ini. Tapi selanjutnya itu proses download tadi tidak terjadi lagi, karena langsung buka aplikasinya. Lalu link invitation itu harus diaktifkan, harus kita klik, baru dapat link join-nya ya. Iya. Kalau link yang invitation nggak diklik, nggak bakal dapat yang join. Iya. Nah, jadi biasanya kita kirimkan 1 hari sebelum acara gitu ya. Kalau besok ada acara, kita kirimkan link invitation ini ke siapa calon pesertanya begitu. Peserta biar daftar dulu. Setelah peserta daftar, nggak ada 1 menit itu dia dapat confirmation email gitu istilahnya ya. Nah, jadi kalau peserta nggak daftar ya dia nggak dapat confirmation email gitu. Konfirmasinya nanti kita waktu pelaksanaannya baru kita klik untuk Iya, baru pelaksanaannya. Nah, tapi sebenarnya bisa juga tanpa menunggu confirmation email gitu ya. Ketika acara mau mulai, ketika si operator ini sudah buka webinarnya, langsung klik invitation, daftar, dia langsung bisa buka tanpa menunggu lagi gitu. Langsung bisa buka karena aplikasi sudah jalan gitu. Jadi peserta yang masuk ya udah langsung masuk aja gitu, nggak usah nunggu nanti kapan jadwalnya gitu. Nah, selama nunggu jadwal ini ya dia akan dapat confirmation email. Tuh. Itu yang pertama soal memulai, bagaimana memulai. Kadang peserta bingung di situ. Yang punya invitation email ini kan kalau kita sebagai penyelenggara, ya kita siapa calon peserta kita kirimkan email invitation ini ke email pesertanya, calon pesertanya. Biar nanti peserta ya mau daftar sekarang ketika dikirimkan email itu ya terserah dia, atau daftar nanti ya terserah dia, gimana gitu enaknya dia. Yang penting kita sudah mengirimkan invitation ini ke calon-calon peserta kita. Yang lain lagi, setiap kali kita akan melakukan webinar gitu, menyelenggarakan webinar, itu email linknya itu berbeda. Jadi kadang peserta nanya, kalau kita biasanya kan ada acara blended learning gitu, ya 1 minggu sekali itu pasti rutin gitu. Minggu depannya peserta nanya, Mas, kok ini linknya nggak bisa gitu? Oh Bu, saya sudah kirimkan email invitation lagi yang lain gitu. Ibunya bingung gitu, atau bapak yang di sana tuh bingung. Oh, itu emailnya beda ya, linknya beda ya? Iya beda. Jadi setiap acara itu berbeda link invitationnya. Jadi setiap mau ada acara ya kita kirimkan lagi link invitationnya. Begitu. Jadi link-link yang kemarin itu sudah expired, itu nggak bisa digunakan. Nah, kadang kebingungan di situ juga usahanya. Itu untuk acara-acara yang rutin. Ya, biasanya kalau acara rutin itu kan calon peserta ini asal ngeklik link aja, atau beda-beda, nggak tahu link yang paling baru yang mana gitu. Nah, lalu kebingungan yang lain, peserta itu
dia nggak tahu kalau dia di mute gitu. Ngomong gitu kan. Atau dia banyak-banyak nanya di sini, Mas, kok suara saya terdengar apa enggak, Mas? Ibu di mute, ibu sebagai peserta gitu. Jadi nggak bisa langsung ngomong aja gitu, karena statusnya juga mute gitu. Berarti bebas bicara ya. Nggak kedengeran. Begitu, jadi ya itu dia, peserta tidak tahu lah dia di mute. Ya kalau mau nanya itu kebingungan, malah nanyanya lewat SMS gitu, karena karena dia tahu saya operatornya, tahu nomor saya, Mas saya mau nanya gitu, gimana caranya gitu. Oh iya, nanti silakan tunggu dulu, nanti saya unmute dulu. Ada di kamera. Ada di kameranya itu ya. Nah, itu kadang ada masalah lain di situ. Nah, tapi ketika pun kita unmute gitu, peserta tidak tahu juga kalau dia sudah di unmute dan setting komputernya juga ternyata nggak beres juga gitu. Suaranya nggak kelihatan atau gimana, nggak kedengeran atau gimana. Nah, itulah fungsinya tadi yang di preference tadi. Mikrofon ini kalau kita dengan alat seperti ini akan banyak pilihan yang bagian mikrofon ini. Nah, nanti kita harus pilih yang paling tepat gitu, yang benar yang harus kita pakai itu yang mana gitu. Nah, itu harus kita ganti ke yang USB ataukah yang lain gitu. Karena prosesnya begitu panjang kan, kadang ada yang lupa ini nggak diganti gitu kan ya. Nyatanya kan kalau pakai laptop sudah ada mikrofon internal gitu, mikrofon yang sudah built-in di sini gitu. Ngomong-ngomong di sini ternyata yang hidup kan yang ini gitu kan nggak dengar juga gitu. Jadi harus diganti yang bagian mikrofon ini, pilih mikrofon yang sesuai yang mau dipakai. Itu termasuk speakernya. Kalau mau pakai speaker aktif ya dia diganti, dipilih yang mana speaker aktifnya. Kalau yang dicontohkan tadi kan karena kita pakai USB ya tinggal pilih yang di USB itu tadi. Gitu. Lalu masalah lain itu kadang ya yang webcam di webcam. Di laptop juga webcam ini sudah built-in. Jadi kita harus pilih webcam mana yang kita gunakan. Jadi jangan webcam yang di laptop yang hidup tapi kita dada-dadanya diakan sini gitu kan. Nah, itu harus dicek dulu satu persatu. Nah, kadang peserta juga ya bingungnya kayak gitu. Tapi di sini di webinar ini peserta ini tidak bisa share webcam. Dan suaranya sudah otomatis di mute gitu. Kalau mau sama-sama share webcam semuanya harus jadi panelis. Jadi list peserta tadi diklik kanan dijadikan panelis atau jadikan presenter. Nah, di yang bisa share webcam ini hanya panelis, presenter, dan organizer. Peserta tidak bisa share webcam. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya tadi diulang-ulang. Tumpang tindih ini itunya diulang lagi gitu. Oh iya, sekedar menambahkan karena sekarang sudah banyak smartphone seperti ini, jadi webinar ini bisa digunakan memakai tablet atau smartphone. Yang dibutuhkan hanya webinar ID-nya sebenarnya. Jadi di sini ada webinar ID-nya di paling bawah sini, webinar ID 124 seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan seperti ini. Aplikasinya kalau di Android di Google Play nanti cari yang Kutu Webinar, atau di iPhone juga ada. Gitu. Bisa juga Nah, webinar ID ini bisa ditemukan di confirmation email juga. Ada di nomor 3 paling bawah itu. Kalau kita sudah daftar, tapi nyatanya kita nggak di depan laptop gitu, lagi di bandara atau di mana di terminal, ya kita pakai HP saja bisa. Itu batas sebagai peserta tadi. Tapi sebagai peserta. Terus. Jadi kalau menggunakan HP itu biasanya disarankan pakai headset. Karena nyatanya selama ini yang peserta yang menggunakan HP itu ketika kita unmute itu nggak dengar suaranya. Suara mereka itu tidak terdengar. Jadi kalau pakai
headset bisa. Iya, harusnya. Segini. Ya, mungkin kalau kita sebagai peserta apa gunanya audio juga ya, kita cuma dengar gitu. Tapi ketika yang ada yang mau kita tanyakan itu berguna sekali gitu, lebih enak ngomong daripada nulis gitu kan. Kita suruh nulis Tampilannya susah seperti gitu. ini ya. Tampilan di F-nya jadi ada kameranya sama materi yang di-sharing. Kalau di HP itu 1 kali daftar saja gitu kan. Itu hanya untuk menampilkan nama kita tadi. Nah, itu kan di HP. Mau join langsung masukkan ID-nya saja. ID-nya 124 971 691. Nama aplikasinya itu Kutu Webinar. Dicari. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini kita set sejak awal, kemudian Bapak Ibu sekalian silahkan mempraktekkan, nanti kami yang mensupervisi, sehingga dengan praktek langsung akan jauh lebih menempel di ingatan kita, akan teringat terus. Ya, kalau troubleshooting bisa nanti sambil jalan akan disampaikan oleh teman-teman kira-kira cara-cara penanganannya seperti apa. Tapi yang simpel-simpel seperti tadi disampaikan Mas Ari soal mute dan tidak mute, kemudian harus mendaftar dulu, kemudian mendaftar itu ternyata ada email balik ya, apa istilahnya itu tadi ya, email confirmation, itu jangan dijadikan kebingungan sendiri gitu. Atau kemudian setiap kali kegiatan pasti linknya akan berbeda. Itu hal-hal yang lebih sering kita temukan bagi teman-teman kita yang belum pernah menggunakan metode teknologi seperti ini. Tapi kalau sudah, pasti akan jauh lebih gampang lagi. Kalau yang teknis seperti feedback, kemudian internet tadi ya, itu kondisi force major, kita mau seperti apa lagi. Tapi kita berharap kedepannya semakin baiklah jaringan internet di sekitar kita. Gitu ya. Kalau tidak ada, maka kita coba untuk memasang ini. Kemudian kalau memasang ini dianggap mudah, yang terpenting adalah ketika kita mengoperasionalkan webinar itu, ya, jangan-jangan nanti begitu ini udah dibuka kita jadi bingung sendiri. Oke, gitu ya. Yuk kita mulai. Kalau kedepannya kita diminta untuk mengadakan ini, kita akan melakukan pelatihan di tempat panjenengan. Instalator nanti kami bantu untuk menginstalator, kemudian langsung ada pelatihan seperti ini, dengan nanti kita janjian entah di Stumin ini kita minta untuk on air, seolah-olah kita melaksanakan webinar itu. Tapi secara gambaran, secara umum, teknologi ini sangat mudah sekali, sangat sederhana. Jadi pasti panjenengan karena terbiasa dengan IT pasti akan gampang lah, mudah untuk Bisa nyolok ya. Oh ya, nanti di akhir sesi ini, di akhir sesi kita pertemuan pada pagi hari ini, kita diharapkan merencanakan plan of actionnya itu kedepannya kita mau kapan untuk melakukan webinar ini di internal kita lah. Mungkin tidak secara resmi, tapi di tempat panjenengan sudah ada, di Karanganyar ada, di Dinkes ada. Itu kira-kira mau dilaksanakan kapan, kami diberitahu, karena kami akan mempersiapkan diri juga untuk menyiapkan materi-materi itu.
dalam waktu dekat ini kan rencana yang pelaksananya untuk kegiatan kesiapsiagaan bencana tanggal 29 Juni ya, kemarin diinikan dengan Prof. Laksmi. Oh iya, 29 Juni ya. Itu hari hanya untuk ininya Rabu. Berarti sebelum itu kan kita perlu Ya, ya tadi di Bapak tadi dari mana, Pak? provinsi. Dinas provinsi. Di titik-titik saya dengar kan mau ditempatkan di beberapa tempat kan? Atau hanya di Kami satu, kalau di Dinkes Provinsi satu di aula. Hah? Terus nanti masing-masing kabupaten di aula masing-masing juga. Oh gitu ya. Beberapa peserta itu ya mungkin 15-an orang di satu aula itu di tiap kabupaten dan provinsi. Tanggal 29. Berarti sebelum tanggal 29 Kita coba dulu. kita coba kita testing. Peralatan Oh iya, untuk peralatan di Nanti di seadanya dulu. seadanya dulu. Kalau kami yang jelas di masing-masing kabupaten provinsi itu sudah, nanti kan dengan LCD aja ininya. Iya. Ya, terus kamera saya rasa ada ya kalau kamera. Insya Allah nanti. Saya rasa Nek tidak kayak ada. gitu ada cuma nanti. Nah, sekalian kita ini kan di masing-masing kabupaten saja. Kalau provinsi kita kamera ada. Kamera ada. Terus Tinggal yang belum adalah mungkin konektornya. Konektor ya. Terus ke sound. monggo. Gitu ya. Kalau kemis kan berarti tinggal besok. Mampu nggak hari besok panjenengan menyiapkan, kemudian menginstalator, kemudian kita coba on air. Kita carikan linknya kan gitu kan, berarti kita tinggal menyiapkan linknya aja kan. nanti bisa kami bantu untuk siapkan linknya atau kami buat trialnya aja. Seolah-olah kita hostnya dulu kan gitu ya. Hostnya di sini. Hostnya adminnya kita di sini. Ya, nanti bisa kita rubah adminnya di Dinkes juga bisa. Bisa. Menambah organisasi juga. Atau kita praktek di sana. Bisa. Itu gimana? Atau kita praktek di Dinkes provinsi. Boleh. Adminnya Dinkes provinsi, ya kan? Kita supervisinya. Kita supervisi aja, kita datang ke sana gitu gimana? Enggak, maksud saya nek umpamanya besok pagi itu kita coba pakai yang laptop dulu Oh. atau yang sederhana dulu gitu loh. Bisa. Koneksi dulu, kita coba koneksi Ini dulu Pak. ada bawa laptop. Apa? Sekarang Tapi kan bawa kita bawa. di jaringan sana Pak nyobanya Pak. Jaringan kan jaringan daerah. Iya. Kita nyoba pakai laptop dulu loh Pak. Nanti Bisa. kita sepakatan mana Senin kita menyiapkan yang siap gitu. Oke. Oh, Oh, iya. Emailnya ada itu ya? Oh iya. Oke. Jadi, oke gitu aja. Besok kita trial di masing-masing station. Adminnya biar kita dulu di sini, ya. Hostnya kita nanti kan kami beritahu. Kemudian temanya besok adalah membahas persiapan kita untuk mau hari Senin lah paling enggak. Kita putuskan besok kita dokumen gitu hari Senin kita pertemuan gitu ya toh. Kita pertemuan ya. Terus nanti hari Senin kita belum connect ini. benar-benar resmi Koneksinya. mencoba ya. Syukur-syukur harus ada yang ting nanya gitu ya kan, seolah resmi gitu loh. Nah, itu gimana? Ya. Deal ya? Ya. Jam berapa kita besok pagi? Bukan media. Monggo, panjenengan. Jam 9. 9. Enggak ada jalan. Oke, deal ya, jam 9 besok pagi kita ketemu di webinar. Linknya akan kami kirimkan hari ini ke email panjenengan. Jadi tugas panjenengan adalah mendownload dulu software webinar itu ya. Enggak Pak. Ya, bisa. Ya. Tapi downloadnya itu ketika kita sudah online biasanya. Oh kita sudah. Oh ya dengar. Link ya. Enggak, hari ini kita nggak nyoba di sini dulu Pak. Bisa. Nyoba dulu di sini sebentar gitu. Boleh pak. Iya. Kalau ada laptop mau pakai maksudnya. Iya. Masih ada waktu Pak? Itu masih. Oh iya sih. Sampai jam 12. Ya silakan kalau mau Ada 1 jam. Tapi nanti mungkin Oh feedback. baru apa pak? Iya. Silakan kalau mau mencoba. Ya langsung masuk ke join webinar aja. Jadi nanti tinggal masukin webinar ID-nya. Join webinar.com. Nanti tinggal masukin ID. Kalau mau pakai wifi ada itu ya pak. Jadi keputusannya hari ini kita trial, besok trial lagi nggak?
Iya. Oh iya, hari ini kita trial di sini, besok jam 9 di Sarengan sana. Hari Senin jam 9 kita sudah on air seolah-olah kita telekonferensi bersama. Syukur-syukur nanti materi yang tadi kami sampaikan akan kami review lagi sehingga yang mendengarkan tidak hanya panjenengan, mungkin dari teknisi yang lainnya itu bisa mendengar. Misalkan Dokter Dimas di sana kan ada IT-nya kan gitu, suruh mendengarkan mengikuti pada hari Senin jam 9 tanggal 27 J. Huruf besar semua ya. Iya. Sudah berhasil dicoba? Ada masalah? Resto nggak ada kameranya. Jaringannya nggak ada. Wifi-nya sini baru saja mati, Pak. Kalau Atau mau tethering saja pakai HP-nya masing-masing atau bawa modem? Lagi tadi. Pakai nggak usah. Biasanya kalau pakai smartphone dia nggak bisa dijadiin untuk panelis atau organizer, jadi nggak ada. tadi ke mana? Kalau yang gotomeeting.com. Join webinar.com aja mas, tinggal masukin nanti webinar ID-nya. Jadi selain pakai dikirim link juga bisa langsung pakai webinar ID. ID-nya itu berubah-ubah enggak? Iya, sama kayak linknya. Oh, iya. Linknya berubah, ininya juga berubah. Iya. 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 Jadi ketika kita buat nanti jadwalnya tadi, dia pasti berubah. Langsung sudah ada. Ada yang belum? Pak Dimas? Oh ya, sama udah masuk gitu untuk Dimasnya. Ada yang masih nyoba lagi? Saya yang belum itu. Lah, ya nanti berarti besok Bapak Ibu sekalian silakan mencoba dengan laptopnya. Kemudian hari masih ada Jumat, Sabtu, Minggu itu dicoba dengan sound sistemnya, alatnya ya. Kemudian hari Senin jam 9 kita sudah on air. Nanti linknya akan kami kirim, Mas Lili yang akan kirim ke email panjenengan. Formatnya kebiasaan kami menyampaikannya itu ada formatnya, ada semacam deskripsi lah, tornya kecil-kecilan lah, sampai detail hari, tanggal, jam, kemudian narasumber, kemudian linknya nanti terakhir kan kami kirim ke email panjenengan. Kira-kira pada hari Senin besok adalah materi yang kami sampaikan sama seperti ini tadi, akan kami review lagi. Kami berharap kalau dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau mengikuti, kami persilahkan dan terjadi diskusi seperti di sini ini tadi. Jadi prinsipnya silakan saja nanya-nanya, boleh di forum ini sehingga panjenengan sebagai operator nanti sudah terbiasa untuk mengatur yang ada di sini di fasilitas-fasilitas ini. Hari Senin jam 9 ya. Hari Senin jam 9. Kita usahakan on air lah. Biasanya kami 1 jam sebelumnya sudah mulai ngetes lah. Kita coba ngetes audionya bagus enggak, seolah-olah seperti itu. Jadi begitu kita undangannya jam 9, operator sebagai hostnya sudah siap, gitu loh. Jangan sampai jam 9 baru kita mulai, itu akan delay cukup panjang, membuat acara menjadi mundur semua. Jadi usahakan 1 jam sebelumnya, kebiasaan kami semua harus sudah ready for use gitu loh. Tinggal ini dicek nih satu-satu, di tes, oke bagus, N9 gimana bagus, N55 gimana bagus, oke gak ada masalah. Sudah nampak di sini nanti baru kita beritahu bahwa jam 9 tank kita serahkan kepada floor. Biasanya kami serahkan kepada manajer floor untuk mengatur itu. Gitu ya. Jadi Dan kita udah menyiapkan yang untuk bahan rapuh sama yang tempat Pak. J. Sehingga nanti panjenengan pas tanggal 29 itu nggak kedampingan. Kecuali tempatnya di mana? Bahasa Inggris. Sebetulnya nggak Pak. Makanya gini, kalau kami idealnya memang seperti ini ya.
kita nggak akan rubah-rubah gitu. Settingnya dari situ tinggal berubah ya posisi kamera saja yang lebih kecil-kecil. Tapi kalau tidak, maka fungsi alat yang ada di sini ini adalah mobiling gitu. Jadi dari sini kemudian kita pindah ke ruang kuliah sebelah gitu, yang dulu hanya untuk kuliah, ya sudah kita pindah aja. Gitu loh. Nah, monggo kalau itu dipertimbangkan ada ruang khusus, tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Alatnya yang harus bongkar pasang. Gitu. Kalau panjenengan juga sering lihat, mungkin di kantor panjenengan juga LCD itu kan sudah dipaten di situ kan, tidak berubah, tinggal nyolokin saja kan. Ya, itu ya kayak gitulah kira-kira. Ya, oke ya. Untuk teman-teman di kabupaten untuk sound nggak masalah ya? Wah, Iya. Oke. insya Allah ya. Cuman mengkonek Saya mau coba dengan Pak Oki gitu. konektor itu. Oh, jadi buat akun trialnya itu mas? Oh gitu. Iya, harus punya Iya, akunnya. Harus punya akunnya. Oh ya. Iya. Ada coba ya gitu. Iya. Kan yang lo gawe akun trial kayak kita nyoba Pak. Iya. Berarti masing-masing ini harus bikin dulu ya? Ya enggak. Satu aja bisa Satu Pak. aja. Jadi satu akun bisa Dia jadi bisa admin. request. Oh, jadi admin ya. Jadi admin terus Jadi admin bisa Bagus request. itu. terus ngundang. Iya. seperti itu. Nanti Ya. 1 bulan habis ganti yang Ya, lain. yang tadi 12 dulu kami mas. Sebelum kami beli, tinggal notifikasi satu, notifikasi Gak usah dua. beli, hemat. Ya, nanti provinsi yang Tolong bikin. Kita coba. Pak. Iya. Lagian kalau seandainya provinsi yang beli bisa dipakai di itu lain tempat, tinggal share akunnya aja kan, password sama email ini gitu, kita kan bareng-bareng aja gitu kan. Jadi kalau Saya ikut Mas duitnya. Sakit. Oh iya. Iya, kalau Saya ikut aja. jadi Kalau yang saya target udah sudah, Mas. Sampai tanggal 27 dokter masih ikut Kalau terus. pengen out jangan N. Kalau N semuanya mati. Tapi kalau live cuma Mas gitu. Nah. Organizer loh. Ini kejadian ini. Iya, Kejadian ini. Saya kasih tahu aja kira-kira sebulan yang lalu gitu loh ya. Di Jakarta hostnya, adminnya gitu ya. Karena dia nggak ngerti, yang tadi harusnya cukup live, dia N, bubar semua. Padahal tinggal 10 menit lagi kita udah on air. Panik semua, sampai Prof. Laksono panik gitu. Karena ketidaktahuan kita, tidak mau nanya, dia main pencet aja. Wah, harus setting awal lagi, memakan waktu. Nah ya, nanti hal-hal yang seperti itu dijadikan apa namanya ya, prioritas untuk teman-teman yang operator lah khususnya. Ya sudah, satu saja yang memahami itu. Kalau live resikonya ini, kalau N sebagai admin ya bubar kabeh. Propioan berarti ya, satpol teko kan gitu. Iya. Ya. Tapi kalau live hanya panjenengan tok yang Ya. ini kejadian benar kemarin itu. Nah, untuk dokter nanti iya sampai tanggal 27 kita masih bersama. 29 nanti kita enggak lah, kita kan enggak. Kita enggak. Lalu cek jaringan di sana. Ya. Iya, benar Jadi dokter. 29 itu kemenangannya provinsi ya Pak ya? Iya. Tapi kalau Pak Laksono pengen kita suruh ikut gitu ya, berarti kami harus diberitahu loh. Jadi kalau memang iya ya, kalau iya kami tidak diberitahu, selesai. Ya kemungkinan untuk yang tanggal 29 tetap Aku ya, tetap diundang. teman-teman di sini paling tidak di provinsi sebagai admin nanti mungkin mohon Kali pertemuan Misalkan ini bisa diparalel. untuk Bisa. kalau pada tanggal 29 nanti kurang PD Sama-sama gitu, saya punya udah EOGen nanti dipakai berdua bisa. ya tim Dua saya pertemuan itu. Pak Atu Tapi harus beda akun. nemenin Ya, saya di sana. bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. Selama berapa jam gitu kan kita dampingi gitu kan, mungkin jenengan jadi PD nih. Tapi itu saya berikan hak prerogatif panjenengan. Tapi kalau enggak, kita sudah yakin kok. Ya sudah jalan, kami mantau di sini saja atau di leadership. Istilahnya sudah tahun ketiga. Kenapa? Sudah tahun ketiga. Oh gitu. Jadi untuk tahun kemarin pertama didampingi, tahun kedua sudah dilepas. Ini sudah ketiga. memang pernah dilepas. Dilepas tahun kemarin tempatnya sudah dilepas. Itu loh. Karo Bunda Zainab. Saya hanya pakai laptop ini kok. Ini tak colokin. Iya. Ini terus Iya. Bener terus bener ininya tak sambung pakai USB, pakai kamera kecil. Bisa. Pakai tripod. Kita mau Cukup sekali. Terima kasih sekali lagi yang absen udah.
Ada yang mungkin belum. Ada yang mungkin belum. Kalau sudah, sekali lagi terima kasih atas nama PKMK. Terima kasih atas rawuhnya. Sampai jumpa besok pagi jam 9. Kita on air tes nanti akan kami sampaikan email ke panjenengan untuk linknya ya.